Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Rusbeto SPD SD, utusan SD 16 Toboli, CGP Angkatan 6, Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan fasilitator saya, Bapak Erfian Adrib Muhafid dan PP-nya Ibu Nuraida. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran KHD tugas 1.1.A.9. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul setik 1? Pertama, murid dipaksa untuk mencapai KKM yang ditentukan. Padahal kita tahu semua, di dalam satu kelas itu kompetensi murid yang kita miliki tidaklah sama, beda-beda. Yang kedua, murid selalu gagal dan kadangkala gagal tanpa kita ketahui. Proses belajar yang kita lakukan di dalam kelas tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ketika ditanya, siswanya diam. Sudah paham? Tentu kebanyakan siswa tidak ada yang menjawab atau sebagian menjawab. Ini mungkin jadi tanda tanya kita, apakah siswa itu sudah memahami atau betul. Kemudian jika diberi soal tugas atau evaluasi, kadangkala juga hasilnya belum maksimal, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ketika dikasih tugas pekerjaan rumah, siswa ada yang membuat, ada juga yang tidak. Hal ini mungkin menjadi kendala ketika kita masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, yaitu motivasi belajar muridnya rendah. Sehingga ketika pembelajaran berlangsung, siswa banyak yang tidak aktif mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Lalu setelah memahami filosofis dan pemikiran konsep yang ada di modul 1.1 ini, sebagaimana disampaikan oleh KHD, maka guru harus menjadi penuntun murid dalam belajar. Tidak hanya menuntut muridnya untuk mencapai hasil yang maksimal, tetapi mindset kita sebagai pendidik haruslah menuntun murid menjadi lebih maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, murid menjadi pusat pembelajaran. Murid menjadi objek. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya kita yang tampil dominan di dalam kelas, tapi bagaimana kita melibatkan murid kita untuk lebih aktif sehingga proses pembelajaran menjadi sangat aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan setiap murid itu untuk menuntaskan KKM yang ditentukan di sekolah. Karena selama ini yang menjadi patokan kita ketika mengajar itu adalah KKM. Siswa yang lulus KKM, ada siswa yang tuntas, yang pandai. Padahal KKM bukanlah menjadi tolak ukur untuk keberhasilan suatu murid di dalam kelas. Lalu apa yang dapat saya lakukan atau saya terapkan yang lebih baik supaya kelas yang saya bimbing atau saya ajarkan itu memang betul-betul mencerminkan konsep pemikiran KHD. Yang pertama, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar. Jadi, murid mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Sehingga pembelajaran yang kita sampaikan memang betul-betul bisa meningkatkan semangat dan motivasi siswa, dan siswa pun lebih bebas dalam belajar. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kita sebagai pendidik harus memahami betul-betul latar belakang yang dimiliki oleh murid kita. Kita tahu pada hakikatnya murid itu memiliki kodrat untuk bermain. Jadi kita fasilitasi, kita gunakan bakat anak ataupun kodrat anak bermain tadi bisa kita masukkan dalam pembelajaran kita dengan menciptakan pembelajaran yang menyesuaikan kodrat anak tersebut. Kodrat alamnya, kadangkala ada siswa yang murid kita yang tinggal di pedalaman, di kampung, ataupun di desa. Tentu kita harus betul-betul memahaminya. Sedangkan kodrat zamannya, kita sudah mengetahui semua bahwa zaman kini ada zaman IT, perkembangan teknologi. Kita juga mesti memfasilitasi siswa dalam pemanfaatan IT tersebut. Yang ketiga, usahakan sebelum masuk kelas untuk membuat kesepakatan kelas.
sehingga kesepakatan kelas itu bisa ditaati oleh semua murid kita. Kesepakatan kelas itu merupakan hasil usul ataupun pendapat murid-murid kita di dalam kelas, sehingga ketika ada yang tidak mentaatinya itu menjadi sanksi sosial buat untuk murid-murid kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan selaku CGP Angkatan 6 Utusan Toboli, Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemicu dan penyemangat buat kita semuanya. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.